Tapi buat yang di rumah, buat yang di kantor, buat tetangga, ya maklum lah kalau kita pergi kan pasti selalu aja ada yang bilang, jangan lupa ya oleh-olehnya. Nah, oleh-oleh, inilah yang kemudian mengubah hidup seorang perantau asal Buleleng, Bali. Dari yang tadinya hanya bercita-cita menjadi seorang tukang cuci piring di hotel, menjadi seorang pengusaha sukses. Pulau Dewata, tujuan plesir yang pesonanya selalu ingin dikenang wisatawan. Itu sebabnya cenderamata selalu jadi buruan. Para pelancong membelinya untuk kenang-kenangan atau buah tangan. Gusti Ngurah Anom yang akrab disapa Aji adalah pengusaha di balik Krisna Oleh-oleh, toko oleh-oleh berkonsep pasar swalayan yang sangat populer di Bali. Bisnis oleh-oleh Aji berkembang hingga mencapai 5 gerai yang tersebar di sejumlah titik wisata. Semua berasal dari bisnis konveksi kaos. Untuk kembangkan usaha, Aji putuskan berbisnis oleh-oleh. Ia merangkul UKM untuk ikut memasok barang di toko oleh-olehnya. Jumlah UKM yang kini menjadi mitranya mencapai 475 unit. Nah, selama ini saya rasakan memang ada kemajuan yang sangat pesat, penambahan karyawan, terus meningkatkan kesejahteraan karyawan. Itu yang saya rasakan semenjak saya suplai barang ke Krisna Oleh-oleh. Jauh sebelum menjelma jadi pengusaha beromset miliaran, Aji adalah perantau dari Buleleng, Bali Utara. Di usia masih belasan, ia terpaksa tinggalkan bangku sekolah kejuruan karena tak ada lagi biaya. Nekat tinggalkan kampung halaman, ia menyambung hidup dengan tinggal di pos satpam sebuah penginapan dan tawarkan jasa cuci mobil di parkiran sambil merawat taman. Sampai akhirnya ia bekerja di konveksi milik seorang pengusaha, kemudian sukses membuka usaha sendiri. Meski begitu, tak banyak yang berubah dari kesehariannya. Hingga kini, Aji masih senang melipat dan merapikan sendiri pakaiannya. Persis seperti yang ia lakukan saat bekerja di konveksi. Aji orangnya emang rapi. Kalau di rumah dia nggak suka lihat bajunya dia berantakan, di lemari itu ditata sama dia rapi gitu. Dia ada waktu khusus ngerapiin baju-bajunya dia, sepatu-sepatunya dia gitu dia orangnya. Sekarang, bisnis pria berusia 46 tahun ini berekspansi di berbagai bidang pariwisata. Total, Aji kini memiliki 23 outlet bisnis. Seluruh outlet yang ia bangun harus punya parkiran luas dan taman super rapi. Ini mengingatkannya dengan tempat pertama ia menafkahi diri di lokasi parkir, membersihkan taman, dan mencuci mobil tamu-tamu penginapan. Teliti banget lah kalau masalah mobil. Jadi pegawai yang di sini pun kadang-kadang nggak terlalu ngah, malah lebih Haji yang ngah. Misalnya di jendela, kalau kita kan yang penting kelihatan luarnya bagus, tapi dia sampai dibuka jendelanya ternyata di bagian atasnya ada kotoran, tuh dia lebih aware lah. Itulah dendam positif yang berhasil ia wujudkan, termasuk hobinya kini yang tak lain jadi motivasi untuknya dan siapapun yang tak pernah putus asa dalam berusaha. Simak perbincangan saya bersama Gusti Ngurah Anom atau Aji Krisna dalam Satu Indonesia. Nah, ini sekarang kita ada di Cok Konveksi. Nah, Aji, kalau kita berbicara soal awal bisnis, ini kan pertamanya memang kaos, kemudian akhirnya menjadi bisnis raja, bisnis oleh-oleh gitu lah bisa dibilang. Dan itu menurut saya mengubah habit orang-orang belanja.
Ya awalnya kan 2007 buka pertama, kan itu lokasinya masih tempatnya juga sangat kecil kan, cuma 200 meter persegi. Nah sedangkan perkembangan semakin bagus 2007 dibukalah Krishna 2 yang 2008. Krishna 2 lebih besar lagi 5.000 meter persegi. Nah karena Krishna 2 semakin ramai semakin berkembang dibuka Krishna 3 dengan luas 1,4 hektar. Nah itulah kunjungan yang mulai naiknya Krishna itu di 2008. 2008 yang tadinya orang taunya kan di daerah Pasar Sukawati atau apa. Nah Krishna sendiri mengubah bagaimana buat pasar lokal dengan mall. Nah di situ udah dipadukan antara dibuatlah pasar yang Krishna oleh-oleh itu agak modern sedikit. Artinya parkirnya yang luas dan nyaman, outletnya pakai AC. Apa yang Aji lakukan pertama kali sehingga akhirnya memutuskan oke, bisnisnya adalah kaos, kemudian oleh-oleh. Ya. Karena saya yakin dimanapun oleh-oleh yang di seluruh dunia dan seluruh Indonesia tetap penjualan paling laku baju kaos. Misalnya contoh I love made in Jepang, I love Bali. Yang kedua adalah penjualan paling laku adalah camilan. Nah dengan punya konveksi sendiri, saya yakin sama feeling saya sendiri, saya yakin begitu saya buka Krishna saya yakin jalan. Karena satu, kita produksi kaos sendiri. Kenapa Aji merasa perlu untuk merangkul UKM, merasa perlu untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya? Apa yang mendasari itu? Apakah itu berdasarkan pengalaman pribadi atau seperti apa? Karena belajar dari ini ya, kan saya perjalanan hidup saya dari nol, dari nggak punya, terus akhirnya sekarang bisa ada rezeki lebih lah. Makanya target saya harus membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua, acara sosial setiap bulan itu kita harus sisihkan. Makanya yang paling penting adalah yang utama setiap bulan itu adalah gaji karyawan bagaimana, pajak bagaimana. Kalau sisanya harus tetap ada charity. Charity setiap bulan tuh harus. Ada kepuasan apa ketika bisa membuat orang menjadi punya pekerjaan, membuat UKM usahanya menjadi lebih maju? Ya, saya sih selalu udah merasa puas, merasa bersyukur ya. Tapi saya bisa puas, bisa merasa bersyukur setelah Bali ini, setelah masyarakat Bali ini dan ekonominya menjadi bagus di seluruh kabupaten. Karena di Bali sendiri kan belum merata. Ada kabupaten-kabupaten lain yang masih ekonominya masih belum terangkat, masih lemah. Harapan saya kalau bisa saya mengangkat kabupaten-kabupaten yang daerah yang ekonominya belum menggeliat, kalau bisa saya mengangkat ekonominya, itu saya baru merasa bahagia. Sekarang belum merasa bahagia karena kabupaten-kabupaten lain masih banyak yang membutuhkan. Atas izin security, akhirnya saya dikasih izin tinggal di pos security. Jadi tidurnya di pos security? Di pos security dengan beralaskan bantal bataku dan koran. Sukses besar sebagai raja bisnis oleh-oleh tak membuat Aji hanya berkutat kembangkan kerajaan bisnis di Denpasar. Ia kemudian tergerak hidupkan potensi wisata di tanah kelahirannya di Kabupaten Buleleng. Salah satu besutan teranyarnya adalah Krishna Fantastic Land. Taman rekreasi keluarga yang mulai beroperasi November 2016 ini berdiri di atas lahan seluas 5 hektar. Ada 16 wahana permainan mulai dari carousel sampai biang lala. Berdirinya Krishna Fantastic Land bak kado untuk warga Bali Utara. Taman hiburan semacam ini sebelumnya hanya bisa mereka capai di kota besar. Sambutan makin meriah karena taman hiburan ini hadir dengan harga tiket masuk yang dibanderol hanya 10 hingga 15.000 rupiah per orang. Bersyukur, menyenangkan juga, berterima kasih juga sama yang ngediriin Krishna di tengah-tengah kota yang kayak gini, terus nggak ada wisata yang keren di sini gitu. Terus sekarang didiriin kayak gini, masyarakat Singaraja tuh kayak lebih gampang mainnya, nggak harus keluar gitu biar nikmatin roller coaster kayak gitu kan jarang di sini ada, ini coba pertama kalinya. Pusat rekreasi ini adalah bentuk komitmen Aji untuk kembangkan dunia pariwisata Kabupaten Buleleng. Bagi Aji, investasinya ini adalah membuka peluang bisnis wisata di Bali Utara agar bisa dikelola dan mendatangkan kesejahteraan bagi warga. Aji, ini suka atau tidak suka? Di balik kesuksesan itu selalu ada jejak masa lalu. Ya.
termasuk masa kecil ya kan. Semua orang pasti ingin tahu kalau orang sukses itu masa kecilnya seperti apa, dididiknya seperti apa. Aji itu waktu kecil seperti apa sih? Anak yang bagaimana? Waktu kecil ya, memang Ji tinggal sama kakek. Sehari-hari sekolah dulu di SD, pulang dari sekolah bantu kakek. Nah, kebetulan kakek di kampung itu kan jualan bata merah. Bata merah kalau pas lagi musim buat bata merah biasanya kan pakai kayu bakar. Nah, dari situ udah bantuin kakek jadi buruh kan. Buruh bawa angkat kayu bakar. Nah, dulu waktu di kampung ya pingin tahu kota Singaraja itu bagaimana sih. Kota Singaraja kalau dari kampungnya Ji ke kota Singaraja itu kan kurang lebih 21 kilo. Itu impian Ji, ingin tahu itu kota Singaraja itu bagaimana. Ji taunya hanya desa dan kecamatan. Cuman jarak-jarak itu aja. Karena miskinnya orang tua nggak mampu dan sangat berharap sekali suatu ketika ingin punya sepeda gayung gitu. Orang tua tuh nggak sampai sepeda pun nggak bisa beliin. Begitulah miskinnya Ji, jangankan sepeda, makan aja masih susah. Makan sehari-hari ya, kalau pas lagi musim nggak panen, itu makan beras dicampur jagung. Berasnya dikit, jagungnya lebih banyak. Kalau lebih bagus lagi masih mending pakai ubi. Tapi Aji dulu punya kan cita-cita? Enggak, cita-cita waktu dulu ya, karena punya paman kerja di hotel Bali Beat. Paman sempat ngasih tahu, kamu nanti saya carikan kerja di hotel. Tapi bisanya di bagian secuan. Secuan itu apa? Ternyata bahasa Indonesianya di bagian tukang cuci piring gitu. Nah, disitulah tamat SMP. Tamat SMP sempat melanjutkan sekolah pariwisata sebentar. Namanya SMIP, Sekolah Menengah Industri Pariwisata. Itu pun hanya bisa sekolah 6 bulan. Karena setelah itu orang tua bilang bahwa bapak sudah tidak bisa biaya sekolah lagi. Karena kerja di hotel katanya dulu kalau kerja di mana di hotel itu rasanya udah kaya banget lah. Gitu. Nah, begitu orang tua bilang bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi, tanpa seizin orang tua, tanpa basa-basi, jam 8 pagi meninggalkan kampung halaman tanpa seizin orang tua, tanpa uang saku. Nah, oke nih berbicara soal keluar dari rumah, kita boleh sambil jalan ya. Aji, keluar dari rumah tanpa bilang orang tua, di umur bisa dibilang itu kan 16 atau 17 tahun gitu ya. Apa yang membuat Aji bisa seberani itu? Kalau masalah umur waktu itu Ji nggak ingat ya. Nah, di situ kenapa Ji memutuskan, karena orang tua bilang begitu, orang tua bilang bahwa bapak sudah tidak bisa sekolah lagi. Pikirannya Ji waktu itu, aduh, saya bosan jadi orang miskin. Saya harus pergi dari kampung ini. Saya ingin merubah hidup saya. Karena waktu itu hanya pikiran waktu saya ingin kabur dari rumah. Saya ingin meninggalkan kampung halaman, intinya marah. Intinya nggak terima orang tua bilang seperti itu, intinya kabur, apapun nanti hasilnya udah hanya Tuhan yang tahu. Naik truk, tidur di belakang, di truk itu biasanya ada tempat tidur di belakang, disitulah didudukkan sambil tidur. Hanya yang dipikirkan waktu nyampe di Denpasar, bagaimana saya hari ini butuh makan. Nah, dengan pertimbangan itulah akhirnya melewati sungai. Kalau melewati jalan raya nggak mungkin dapat makan. Pertama kali saya nyampe di daerah Sanur ketemu dengan security. Nah, disitulah saya minta izin kepada security, Pak Security, izinkanlah saya menumpang di pos security ini sebelum saya mendapatkan pekerjaan. Atas izin security, akhirnya saya dikasih izin tinggal di pos security. Jadi tidurnya di pos security? Di pos security dengan beralaskan bantal bataku dan koran. Selama 2 tahun saya melakukan aktivitas cuci mobil, dan selama 2 tahun saya tidur di pos security itu, penghasilan saya di hari kedua 2.000 sampai 5.000 per hari. Bayangkan, waktu saya sekolah hanya uang saku cuma Rp100, tetapi begitu saya merantau di Denpasar, di hari kedua, di hari pertama udah dapat tempat tinggal, udah dapat makan, di hari kedua udah mendapatkan penghasilan 2.000 sampai 5.000 per hari. Saya udah merasakan suatu ketika saya akan menjadi orang yang sukses di Denpasar ini. Kalau Jik bisnis mau cari uang, bisnisnya ya daerah Denpasar dan Kuta dah. Kalau bisnis cari masalah, ini bisnis cari masalah Bali Utara. Tetapi Jik selalu bilang kalau masyarakat setuju, mendukung, saya siap berdarah-darah untuk di Bali Utara sendiri. Kawasan Bali Utara terkenal dengan wisata Pantai Lovina yang terletak di Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng. Daya tarik utama Lovina sudah pasti kawanan mamalia laut ini.
Setiap pagi kawasan ini diramaikan wisatawan yang ingin melihat lumba-lumba liar beraktivitas di laut lepas. Di Pantai Lovina juga berdiri salah satu bisnis rekreasi Aji. Inilah Krishna Water Sport. Selain tawarkan perjalanan melihat lumba-lumba, banyak olahraga air yang bisa dijajal wisatawan. Selain sarana rekreasi pantai, Aji juga membangun Krishna Adventures. Di tempat ini, kita bisa menikmati berbagai fasilitas outbound penguji nyali, mulai dari flying fox sampai ATV. Tempat rekreasi keluarga ini juga memanjam mata pengunjung dengan hamparan sawah dan taman yang indah. Bukan hal lumrah warna wisata semacam ini berdiri di Bali Utara. Karena umumnya pengunjung singgah hanya demi lumba-lumba. Inilah yang justru memantik rasa prihatin Aji. Industri pariwisata Bali Utara juga harus berkembang. Ia merasa kesempatan harus dibuka, baik untuk warga lokal menikmati objek wisata yang lebih variatif, juga untuk warga setempat melihatkan perekonomian untuk hidup yang lebih baik. Kita ada di Krishna Adventures, ada Krishna apa-apa-apa-apa. Nah, ini salah satunya yang paling menarik, yang mungkin nggak pernah kepikiran orang untuk bikin semacam outbound di Singaraja, di Bali Utara. Ini pertama beli lahan di sini, terus fungsinya untuk apa? Udahlah kita putuskan buat outbound. Bentuk tanahnya masih nggak jelas waktu itu. Artinya udahlah, coba-coba aja belajar. Apapun nanti jadinya ya udahlah, terima aja. Kalau kurang ya bongkar lagi. Ternyata lumayan bagus juga sih. Artinya tempat outbound di Bali paling bersih sih. Itulah, nggak lumayan lah kalau kayak gini. Apalagi kalau kita ngeliat juga ada water sport, ada juga Fantastic Land. Gini loh Ji, biasanya tuh kalau misalnya orang bikin wahana, apalagi yang luar biasa itulah ya, seheboh itu, ya di tempat-tempat wisata yang udah rame gitu. Ini di Singaraja, Bali Utara. Kayaknya kok agak nekat ya? Cita-citanya apa sebetulnya Ji? Karena gini, Ji asli Gianyar, kelahiran Bali Utara. Nah kalau di daerah Denpasar dan Kuta sendiri, Krishna kan udah running kan. Nah Ji ingin mengabdi buat Bali Utara. Bagaimana memberanikan diri mencoba ekspansi di Bali Utara. Berarti kalau bisa jalan itu baru hebat namanya. Artinya yang dibilang hebat tuh, pengusaha yang hebat tuh bisa membangun sesuatu daerah yang belum yang ekonominya belum begitu berkembang, begitu dibangun jadi berkembang, itu baru pengusaha hebat namanya. Kalau masyarakatnya sendiri Aji, sebelum ada Krishna Adventures atau Krishna yang lain, itu kondisinya seperti apa? Sebelum dan sesudahnya ketika ini? Ya maklum ya, begitu pertama peletakan batu pertama, semua itu juga pasti ada hambatan dengan masyarakat atau apa. Sebelum Ji membangun di sini, Ji duduk bersama dulu dengan masyarakat. Kalau masyarakat welcome, kalau masyarakat setuju, saya akan bangun di sini. Dan tujuannya, saya bisnis memang pasti semua butuh profit. Tapi yang paling penting bagaimana menghidupkan ekonomi di sini dan para pengrajin di sini, terutama mungkin yang paling penting adalah mengurangi pengangguran yang ada di Bali Utara sendiri. Karena sampai saat ini orang Bali Utara kalau merantau semua ke Denpasar. Tapi paling tidak begitu ada Krishna di Bali Utara sendiri, di sini sudah menampung kurang lebih 700 karyawan. Paling tidak kan udah cukup 700 karyawan untuk di Bali Utara kan udah termasuk banyak. Awalnya masyarakat di sini terpaksa kalau untuk cari uang berarti harus merantau. Iya, karena Jik sendiri juga bilang kalau Jik bisnis mau cari uang, bisnisnya ya daerah Denpasar dan Kuta dah. Kalau bisnis cari masalah, ini bisnis cari masalah Bali Utara. Tetapi Jik selalu bilang kalau masyarakat setuju, mendukung, saya siap berdarah-darah untuk di Bali Utara sendiri, untuk di Bali Utara. Tetapi saya yakin kalau masyarakat mendukung, keamanan dan kebersihan lingkungan yang ada di masing-masing daerah, apalagi secara menyeluruh, saya yakin setiap tahun Singaraja ini pasti ada perubahan. Nah, Aji, tapi kalau misalnya kita melihat, kan tadi Aji bilang sendiri, membangun di sini sebetulnya bukan cari untung, bisa dibilang justru cari masalah. Cari masalah dulu. Itulah. Nah, bagaimana caranya supaya semuanya tetap masuk ke pikiran kita positif begitu, semuanya tetap menjadi sesuatu yang positif. Bagaimana caranya, Ji? Karena gini ya, karena kan Ji dari awal mungkin karena perjalanan hidup dari nol ya, begitu membangun sesuatu pasti memikirkan hasil, tapi hasil terakhir lah.
untung terakhir lah. Ayolah berjuang dulu. Untung terakhir. Itu karena nggak lazim untuk seorang pengusaha. kalau Ji ya, karena membangun sesuatu, apalagi daerah Bali Utara ini, udah pasti untung kan belum tentu. Tetapi kalau terjelek pun terjadi, saya sudah siap. Tapi paling tidak, saya tidak rugi di aset tanah gitu. Nah makanya saya untuk Bali Utara ini saya nggak mau kontrak. Di sini saya harus beli lahan. Kalau saya kontrak, begitu berkembang saya lebih berat lagi. Artinya kan rugi. Kira-kira apa yang harus saya buat? Contoh di daerah desa Sambangan, ini kan desa. Ini dulunya orang, kok Haji Krisna ngapain sih? Pak Bupati sendiri, Haji Krisna kok berani membangun outbound di daerah desa Sambangan? Itu kan daerahnya masih sepi, masih ini. Ya Pak, berpikir positif aja Pak. Di sini kan kelebihan alamnya sangat luar biasa. Ada air terjun, ada apa. Paling tidak begitu ada Krisna, sedikit tidak adalah orang yang berkunjung di sini. Nah pelan-pelan kita promosikan. Saya yakin Bali Utara ini akan jadi yang terbaik. Nah makanya saya bilang sama Pak Bupati, kalau di sini bangun hotel dulu, sebelum ada objek-objek wisata yang kita buat, nggak mungkin jalan. Makanya saya lebih setuju, saya lebih berpikir bagaimana membuat spot-spot untuk tempat orang berwisata dulu. Kalau gitu, kunci sukses menjadi pengusaha, tapi versi Aji itu apa? Kunci suksesnya, saya harus bisa mengajak masyarakat untuk membangun Bali ini, biar Bali ini menjadi lebih baik ke depannya. Nah itu baru menurut kunci suksesnya. Karena kalau dari segi materi ya, kalau dicari, dikejar terus nggak ada habisnya. Berarti kita bisa membangun image di masyarakat yang tadinya males, yang masyarakat tadinya mungkin minum-minum atau mabuk-mabuk, kita bisa merubah karakter itu. Kalau bisa ngerubah itu baru namanya sukses. Menyenangkan sekaligus menginspirasi, mengetahui ada seorang pengusaha yang punya pendekatan membangun dengan menularkan energi positif dan bermisi memakmurkan masyarakat dan membuat mereka lebih produktif. Ya. Seorang Haji Krisna. Haji, terima kasih sudah berbagi inspirasi dengan kami Satu Indonesia. Kita akan terus membagi banyak kisah mendalam, informasi penting dan juga tokoh-tokoh yang menginspirasi. Satu Indonesia akan kembali ke depan. Saya Rahma Hayuningdia. Sampai jumpa.